Balo dulu. Oke, salam sehat. Kembali lagi bersama kami di podcast Toraya, Tuak Toraya. Kita akan membincangkan tema-tema kebudayaan pada saat ini. Terlebih khusus kita kedatangan tamu spesial ini. Bapak Dr. Calvin Solarupa. Beliau adalah dosen IAKN Toraja dan sekaligus denominasi gereja Cibait. Karena tema hari ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya secara teologis, baik itu dari pengakuan, baik itu dari tata gereja, tentang kebudayaan yang ada di Toraja. Bagaimana gereja Cibait yang dalam hal ini lahir di Toraja itu memandang kebudayaan. Dalam konteks ini kita spesifikkan saja tentang Mantunu. Nah, Rambu Solo. Rambu Solo ya. Mantunu yang ada di dalam Rambu Solo. Oke, kita langsung saja. Pak Calvin. Berarti gereja Cibait dan Rambu Solo. Ya. Jadi mungkin saya berbicara dulu dari sejarahnya ya. Sejarah gereja Cibait ini. Gereja Cibait ini berdiri dari seorang misionaris dari CMA, itu singkatan dari Christian and Missionary Alliance, aliansi kekristenan dan misi. Nah, ini salah seorang dari anggota misi ini namanya Robert Alexander Jeffrey. Dia berkeluarga negaraan Kanada. Nah, kemudian pusat dari CMA ini di Amerika. Ya, Amerika. Kemudian R.A. Jeffrey ini tiba di Nusantara di Indonesia itu tahun 1929. Kemudian tiba di Makassar itu tahun 1930. Kemudian dia mendirikan Sekolah Alkitab Makassar atau disingkat SAM, yang sekarang itu St. Jeffrey. Makassar. Nah, di situ dia mendidik siswa-siswa yang didirikan itu tahun 1932. Kemudian tahun 1936 itu para siswa ini yang sudah dibekali dengan pengajaran Kristen, kemudian bagaimana memberitakan Injil, mereka diutus ke daerah-daerah untuk memberitakan Injil itu, ya, termasuk di Sabah, Sarawak, Brunei yang masih dalam wilayah Indonesia pada saat itu. Nah, tapi setelah pada saat Perang Dunia Kedua dan Jepang itu menguasai Indonesia, itu awalnya ya mereka ini membentuk satu persekutuan yang namanya Keperluan Injil Bangsa Toraja. Yang disingkat Kibat. Ya, itu tahun 1936. Nah, tapi mereka ini belum melaksanakan pemerintahan penginjilan ke Toraja. Jadi orang-orang Toraja yang ada di sana itu membuat persekutuan itu, tapi mereka tidak ada niat untuk membentuk organisasi gereja. Nah, setelah pada saat Perang Dunia Kedua, kemudian Jepang menguasai Indonesia, itu para penginjil-penginjil ini yang tersebar di Indonesia, termasuk ke Kalimantan dan Sumatera, Papua, itu ada yang namanya Benyamin Boko, yang sementara menginjil di salah Sarawak itu. Masih hidup, Pak, ya? Sudah meninggal. Itu orang Toraja ya? Iya, orang Toraja. Dia kembali ke Toraja. Nah, tahun 43 sampai 45 dia melaksanakan pelayanan di Kasimpo. Nah, menurut buku sejarah gereja Cibait itu yang bisa di download di Play Store itu ada. Ya, itu dimasukkan semua di gereja Cibait. Kemudian tahun 47 dia membentuk persekutuan di Buraki yang namanya Persekutuan Silo. Dia mengkader orang-orang, memberitakan Injil, kemudian mengajar
beberapa orang untuk menjadi penginjil. Nah, itu muncullah SPT Kibaid. Cikal bakal SPT Kibaid ya. SPT Kibaid. Nah, setelah itu beberapa orang yang dia kader itu membentuk lagi persekutuan di beberapa daerah di Tanah Toraja, misalnya di Tambunan, di Marinding, di Pak Buaran, Dendang Batu, kemudian Ulu Salu. Nah, pada saat itu Kibat ini tahun berapa ya? Kalau tidak salah tahun 46 kali itu. Mereka itu ada niat untuk membentuk organisasi gereja. Nah, kemudian disepakatilah namanya menjadi tetap Kibat, tapi bukan lagi keperluan bangsa Toraja, tapi Kerapatan. iya, Kerapatan Injil Bangsa Toraja. Oh, dia jadi kerapatan jadi. Jadi Kerapatan. Nah, pada saat itu diketuai oleh J. Lalang. Iya. Nah, kemudian Jela Alang ini mengirim surat ke beberapa teman-temannya di SAM yang sudah menginjil ke berbagai daerah, Kalimantan dan Papua, Sumatera, Sabah, Sarawak, dan beberapa daerah itu. Kemudian ada yang namanya JM Mongan, dia merespon karena Jela Alang ini meminta teman-temannya untuk berkumpul ya di satu gereja itu, Kibat tadi itu. Kemudian direspon dengan baik oleh JM Mongan, EWM Mongan, tapi dia mengatakan saya mau bergabung, tapi itu gereja organisasi itu harus berbadan hukum. Ya. Maka pada saat itu mereka menyusun anggaran dasar, kemudian diajukan ke Kementerian Hukum yang pada saat itu masih bernama Kementerian apa? Menteri Justisi Indonesia Timur. Kehakiman kalau belakangan. Ya, Menteri Justisi Indonesia Timur. Kemudian tahun 49 keluarlah keputusan itu bahwa disetujui Gereja Kibaid itu sebagai organisasi gereja yang berbadan hukum, tapi diubah namanya menjadi Kibaid, Kerapatan Injil Bangsa Indonesia. Jadi bukan lagi ganti jadi D di belakang. Iya. Nah, itu sejarahnya. Kemudian di situ ya ada di catatan bagian di ringkasan sejarah itu yang ada bisa didapatkan di internet itu, ada di situ yang menarik bahwa salah satu yang perlu diketahui adalah Kibaid ini ya dalam hal misalnya ya kaitan dengan tema kita tadi tentang budaya atau adat orang Busolo, ya mengatakan bahwa itu tidak menerima, bukan berarti seluruhnya ya, tapi hal-hal atau praktik-praktik kebudayaan itu atau adat itu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian di peraturan tahun 2017 sampai 2022 itu saya tidak tahu apakah ada peraturan yang terbaru menyatakan bahwa dalam upacara kegiatan kedukaan daripada saat kematian sampai pemakaman itu, maka itu Gereja Kibaid menyatakan sikap bahwa semua kegiatan itu tidak boleh ada unsur, harus bebas dari ya diistilahkan pesta pora, kemudian mak badong, kemudian judi sabung ayam dan lelang. Ya, lelang itu sikap Gereja Kibaid terhadap kegiatan-kegiatan itu. Nah, tapi memang menarik bahwa awalnya itu menurut informasi dari orang tua bahwa Gereja Kibaid awalnya kalau ada warga atau anggota Gereja Kibaid yang meninggal, makan minum kopi pun tidak boleh. Ya. Di awal-awal itu. Awal-awal. Tapi setelah itu boleh makan, tapi tidak boleh daging babi. Ya, jadi makanya ikan atau ikan teri ya, lure. Nah itu. Nah, kemudian sekarang ya bisa daging babi, bahkan bisa potong kerbau. Jadi memang berjenayah ya, seperti itu Gereja Kibaid. Nah, ini juga sering menjadi persoalan di lapangan karena biasa ya dalam baik sidang majelis sinode ya atau pertemuan-pertemuan para pekerja ya presbiter itu mereka sering mempersoalkan tentang hal ini. Oh, kenapa di tempat ini bisa? Ya, misalnya
sampai di atas 5 kerbau. Oh, kenapa di tempat lain tidak bisa? Nah, ini ya sesuatu yang menarik ya, karena memang ini awalnya tidak bisa sama sekali, kemudian bisa makan tapi boleh ikan, tidak boleh daging babi, setelah itu boleh daging babi, setelah itu ya bahkan boleh potong kerbau. Dicantumkan dalam surat keputusan atau dalam konteks peraturan atau bagaimana? Atau hanya sebatas ungkapan dari ketua BPS atau atau sikap pendeta, tertentu gitu. Ya, kalau yang diaturan itu yang tadi yang saya katakan harus bebas dari unsur yang namanya pesta pora, tapi kan ini memang dilemanya di situ. Memaknai pesta pora, kalau misalnya pesta pora itu yang pesta yang besar, kan pesta besar di Tanah Toraja mungkin yang di Rapai atau Sapurandanan kan. Kalau ada yang mengatakan, nah ini kan bukan di Rapai atau Sapurandanan, ya maka ya bukan yang dibawanya itu. Kemudian ya judi, ya saya kira kita semua sepakat itu sabung ayam. Nah, cuma ada satu lagi di situ tentang lelang. Ya, makanya di kegiatan-kegiatan gereja Kibait itu tidak ada itu lelang. Karena memang diatur dalam pertimbangan teologisnya ada nggak Pak? Kenapa lelang nggak boleh? Kenapa itu yang tadi semuanya itu tidak boleh? Ya, kalau misalnya pesta pora, oke. Karena biasanya kalau namanya pesta pora ya yang berlebihan lah. Itu artinya tadi misalnya bisa misalnya potong kerbau tapi hanya untuk konsumsi saja. Ya, karena mungkin melihat ya ada memang dalam praktik sekarang itu ada orang yang memang bahkan pada mau patah kan? Karena ya itu mungkin dijaga di situ. Kemudian yang dibilang ini mosik. Iya, mungkin itu mosik. Ya. Kemudian misalnya lelang tadi itu kalau saya baca itu karena seperti apa? Mungkin mau memperlihatkan diri bahwa orang berada, keterangan di situ seperti orang Farisi lah. Ya, seperti itu. Kalau makan babi Pak, kenapa dilarang? Ya, makan babi. Tidak dilarang. Iya, tidak dilarang makan babi. Sebelumnya tidak boleh makan. Iya, sebelumnya tidak boleh. Iya, tidak boleh. Alasan teologisnya sebelumnya itu misionaris yang datang itu masih kuat ya, kan Injil ya. Iya, Injil. Mungkin yang ya pada saat mengapa tidak boleh karena dalam praktik kegiatan mungkin di Aluk Todolo itu kan yang dipotong itu katanya bekalnya ke sana. Makanya, jadi itu yang ditolak bahwa karena diyakini bahwa misalnya potong kerbau sekian Kinalona Lakopuya misalnya. Jadi konsep itu yang ditolak sehingga kemudian Kibait melarang untuk mengadakan pemotongan lalu kemudian mengkonsumsi yang dipotong itu Kan kalau kita juga bandingkan dengan sejarah gereja Toraja kan Pandelostre juga kan begitu awalnya menganggap bahwa itu tindakan-tindakan animisme ya. Tapi kontradiksi karena yang dia tantang tadi kan bukan masalah value dari pantun itu, tapi justru pesta poranya. Ya. Gitu. Berbeda. Artinya kalau argumennya itu begitu ya agak kontradiksi. Tapi bagaimana misalnya Bapak bisa melihat dari sebagai bagian dari Kibait itu kan kalau kita baca tadi dalam konteks sejarah bahwa kan awalnya misalnya yang cikal bakal munculnya Kibait ini kan dari para murid yang ada di Makassar tahun 1932 36. Nanti kan 1949 baru memiliki legalitas hukum di sini. Tapi kan Kibait waktu itu belum disebut Kibait, tapi keperluan Injil untuk bangsa Toraja, Toraja. Nah, ditahu bahwa misalnya Toraja ada salah satu suku yang ada di Sulawesi itu yang masih sangat kental dengan kebudayaannya. Nah, bagaimana pertimbangan misalnya Injil yang diberitakan untuk dalam keperluan bangsa Toraja dihadapkan dengan kekentalan nilai-nilai kebudayaan juga yang masih dianut oleh masyarakat Toraja. Iya, mungkin itulah sebabnya. Ya mungkin dari kata keperluan itu ya. Iya. Kan ini Kibait itu menyebut diri Injili. Ya, Injili. Ya kemarin disampaikan Pak Peter bahwa ada dua di sini. Ya, bahwa yang pertama untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mendengarkan Injil itu. Kemudian yang kedua adalah kembali ke Injil. Ya, kembali ke Alkitab.
Karena mungkin ya disadari bahwa mungkin ya, saya ini perkiraan saya, Oke. karena tidak ada di dokumen itu, ya bahwa misalnya ada gereja-gereja yang menerima sepenuhnya tentang kegiatan itu misalnya, ya, sehingga dari Kibait mengatakan ini kita tidak boleh seperti itu, Bertentangan dengan ya bertentangan dengan Injil, ya, Berarti, menurutnya. ya, Seperti itu. berarti kalau kan misalnya kita lihat, katakanlah gereja Toraja sebagai sudah ada sudah berdiri jauh sebelum Kibait, misalnya muncul di Toraja. Iya. Tahun 12 sudah ada di 13 ya, sudah ada di Toraja. Dan kemudian mungkin praktik-praktik kekristenan di sana, apakah misalnya yang seperti yang Bapak sebutkan tadi, bahwa dilihat mungkin praktik-praktik kekristenan tidak mencerminkan nilai-nilai kekristenan sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Alkitab sebagai dasar berteologi di kala itu ya, sehingga kemudian ini muncullah gereja Kibait sebagai ini bentuk kritikan juga terhadap gereja yang sudah ada sebelumnya. Iya, misalnya ya tentang misalnya larangan mak badong. Badong, Ya. ya. Karena kan saya juga tidak tahu lirik badong itu yang istilahnya kadong badong ya. Katanya ada misalnya di dalam itu menyatakan bahwa si mati atau yang meninggal ini pada saat sudah sampai ke puya maka akan datang memberkati. Pada nanti itu, ya. Dari makanya itu menurut gereja Kibait itu tidak Bertentangan ya, dengan bertentangan teologi, dengan makanya itu tidak boleh badong. Kalau melihat itu tadi, semua uraian tadi itu dari prinsip-prinsip yang ditolak oleh gereja Kibait, sebenarnya dalam perkembangan gereja-gereja misalnya yang relatif dominan, untuk saya katakanlah dari sisi jumlah ininya, misalnya gereja Toraja juga kan dia kan berubah juga sikapnya. Itu sama kita disimpulkan disebut dulu sikap selektif, yang mana sesuai dengan firman, yang mana yang tidak sesuai dengan firman. Dan di saat itu ada karakter berpikir misiologis, waktu itu masih paradigma misiologis ya, mungkin ya konversi, memang dalam kerangka konversi ya berhadapan dengan agama-agama sebelumnya yang dianggap sebenarnya katakanlah secara kasar hari ini ya agak sedikit ini, tapi itu di masa lampau ya udah biasa orang disebut kafir karena berbeda dengan agama yang dianut. Kafir. Kalau dalam era kata ateis juga itu sebenarnya kan ateis itu dalam konteks ini sama karakteristiknya kalau dalam buku, dalam katakanlah beberapa referensi mengatakan bahwa di zaman Yunani ketika orang-orang Yunani orang-orang Yunani menolak Tuhan dalam persepsi Kristen, maka menurut orang Kristen orang Yunani itu ateis, tapi pun demikian pula sebaliknya, karena tidak percaya konsep mereka. Ateis berarti menolak konsep itu. Itu sama dengan KPR karena tidak punya model yang sama. Ya, itu kan ada karakteristik bahwa kita tidak bisa mengabaikan juga bahwa ada karakteristik kolonialisme berdampingan barang itu dengan situasi waktu itu ya, situasi kalau kita sementara di bawah jajahan. Ditambah lagi misalnya misionaris dari Amrik misalnya. Tapi menarik tadi, misalnya kalau kita misalnya apakah itu sikap yang unik dari Kibait misalnya? Apakah itu sikap unik dari Kibait soal menolak pesta pora? Saya pikir gereja Toraja juga atau gereja-gereja yang lain kan nggak ada. Apalagi hari ini lagi gempar-gemparnya ngomong keugaharian gitu kan, kalau kita kaitkan dengan keugaharian bagaimana kita hidup sederhana. Orang nuntut ya, tapi juga tidak fair akhirnya. Orang nuntut ugahari dalam Rabu Solo, tapi tidak ugahari di Natal, di Paskah dan seterusnya kan. Ya, kalau kita mau kritik, otokritik juga kan. Kita tidak hanya ekstrospeksi, tapi harus juga melakukan introspeksi. Di sisi yang lain, misalnya memang dulu kan karena praduga, kalau bilang prasangka, ini kita menolak kepercayaan yang lain untuk mengganti kepercayaan orang lain menjadi kepercayaan kita. Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan agama orang lain, dalam pengertian di sini katakanlah agama suku Toraja waktu itu masih, apalagi di tahun itu masih dominan Aluk, maka untuk pembeda apa kalau orang bilang distinction, melakukan pembedaan yang jelas bahwa kami bukan kalian bukan kami. Pembedanya dan ada batasnya. Ya ada untuk menciptakan batasan. Dan seterusnya. Nah, tapi secara ini menurut saya relatif ini, tapi hari-hari ini misalnya digiatkan lagi itu
kita dorong lagi dia jauh ke depan, kemarin. Apa yang disebut itu revitalisasi, reinterpretasi, dan reedukasi. Kan sebenarnya pertanyaan mengkritiknya untuk siapa barang itu? Untuk siapa reinterpretasi itu? Benar untuk anak cucu atau untuk komunitas tertentu dalam suku Toraja hari ini? Tapi itu yang dibilang bahwa kita sepakat bahwa Injil itu adalah kebutuhan, keperluan, dan sehingga mempersatukan kita untuk memperjuangkan nilai Injil itu. Cuman secara interpretatif ya kita bisa beda-beda yang kita maksud dengan Injil itu apa. Dan selama ini jauh sebelum ada perubahan paradigma dalam konsep teologi gereja-gereja, kan kita menyamaratakan pokoknya Injil itu universal, padahal kita lupa bahwa kita belum sadar waktu itu bahwa Injil itu melibatkan interpretasi kebudayaan. Ya cenderung barat sentris kan, western, cenderung barat yang kita maksud dari Injil. Makanya ada kritik juga dulu waktu terhadap konsep waktu misalnya Niebuhr bicara soal Kristus dan kebudayaan. Banyak yang mengkritik Kristus yang dia maksud itu dia menurut Niebuhr sudah telanjang. Padahal Kristus yang dimaksud bisa jadi melibatkan dipengaruhi oleh interpretasi kebudayaan tertentu. Makanya nggak heran kalau kalender kita dipenuhi oleh Kristus Eropa. Kristus Eropa kan, dan seterusnya. Mata biru. Iya, warna rambut pirang, warna biru yang cenderung identik dengan Eropa. Tentu itu dipengaruhi oleh sejarah. Tapi yang menarik tadi di Kibaik itu ya, kalau Kibaik itu kan sekarang tidak seragam ya di dalam gereja-gereja tertentu kan, artinya tidak seragam di dalam menerapkan itu. Nah, kira-kira apa penyebabnya itu? Ya itu tadi karena interpretasi misalnya terhadap pesta pora itu. Ya, karena pernah ada yang mempertanyakan apa yang dimaksud dengan pesta pora. Ya, kalau misalnya saya potong satu kerbau kan, itu sudah saya tidak, itu kan melebihi dari kemampuan saya. Tapi kalau Bapak 5 kerbau misalnya, aman-aman. Ya, belum apa-apa itu. Ya, makanya itu sehingga ya walaupun ditegaskan bahwa hanya untuk konsumsi, boleh tapi hanya untuk konsumsi. Tapi kan kita tidak bisa melarang orang kan? Ya, kalau saya malah kalau begini, kalau karakteristik Kibait itu kan karakteristik tadi Bapak udah ngomong itu, karakteristiknya kan Injili. Iya. Dan dia tidak di apa namanya PGI, tapi dia di PGLI. Iya. Itu kan dia di Ini juga akan gabung PGI kan? Belum. Ada berapa gereja yang gabung dua itu? Kalau saya tidak belum. PGI. Dan Ya. menariknya saya lanjut tadi, menariknya adalah dia pakai Galatia 5 ayat 1 itu Sebagai dasar. itu bahwa kemerdekaan di dalam Kristus dan melepaskan seluruh perhambaan. Iya. Dan di dalam potongan pesta pora kerbau-kerbau itu kan menurut stratifikasi itu. Iya. Ditentuin oleh feodalitas atau katakanlah aristokrasi, konstruksi budaya kan. Jadi orang tidak dikuburkan kan begitu. Hari ini kan orang tahu bahwa Toraja hari ini tidak bisa homogen lagi. Dimaknai homogen, dia sudah heterogen dalam hal agama. Tapi kita dipaksa untuk terus menginterpretasi kebudayaan kita dalam kerangka homogen. Jadi hegemoni. Ini hegemoni nih. Jangan saya kaitkan tadi, jangan sampai juga waktu itu karena disadari kan orang Toraja kan di Kibait ini paham betul bahwa potongan kerbau itu yang menandai mahal besarnya ini itu dengan seluruh simbol tertentu yang digunakan, yang hari ini sarung putih atau sarung apa itu kan menentukan posisi seseorang, dan dia menganggap bahwa itu bisa membangkitkan terus mereproduksi feodalisme. Itu mungkin alasan dia tidak hanya sekedar soal pesta poranya sih, tapi ada sesuatu yang mau dia lawan secara langsung. Dan saya pikir gereja Toraja sebelumnya juga, artinya kalau saya tahu yang saya pelajari itu, gereja Toraja mau melawan itu, melawan sertifikasi, tapi tidak tahu hari ini apakah dia membangkitkannya kembali atau piye itu. Tapi dalam kalau kita komentari gereja Toraja, di satu sisi dia punya teks bilang ini kita melawan stratifikasi, tapi di satu sisi dia melanggengkan, misalnya tadi masalah tunuan tadi ya. Kalau di dalam dokumen-dokumen gereja Toraja tidak ada satupun dokumen yang bicara berapa tunuan yang harus dipotong.
Dan konvensi penatua Diaken, kalau kami dulu ikut konvensi penatua Diaken waktu itu di wilayah 2 itu, dikatakan bahwa kerbau yang dipotong, bukan ditunuh ya, dipotong, disembelih, korbankan itu tanda cinta kasih. Dan kita kasih Allah anaknya yang tunggal. Kenapa nggak pakai kerbau tunggal? Kenapa harus pakai angka 5, angka 24, angka 12? Siapa yang nentuin itu? Kekristenan, kesadaran cinta kasih kita, atau masih pada rangka feudalisme? Nah, sama Bang Oki itu kali suktok ya nih. Artinya kikir itu, kalau itu kan kalau cuma satu nggak ada prinsip kasih. Kalau kasih itu banyak-banyak gitu kan, memberi makan orang. Nah, persoalannya kenapa harus kerbau sebagai tanda kasih? Tanda kasih itu bisa apa saja, bisa keramahan, bisa kedamaian, bisa tegur sapa dan seterusnya. Ya, tanda kasih kan tidak bisa diukur pada tandanya. Pada berapa? Berapa? Dia bukan wilayah kuanti, tapi dia adalah wilayah kualitatif. Menarik yang misalnya gereja Katolik Kibait yang dari awal itu kan, lalu kemudian dia sampai hari ini. Se-ekstrim gereja Toraja kan dalam proses keberadaannya di Toraja. Kan di Toraja ini kan, kalau gereja Toraja kan harus makan korban itu. Nah, bagaimana dia? Maksudnya jelaskan Van der Roster ini kan harus mati toh. Nah, bagaimana dengan orang-orang dari Kibait ini? Tantangannya ketika itu tantangannya secara ini ya, misalnya pernah ada kasus kan. Ada warga gereja Kibait yang meninggal, kemudian sebelum dikuburkan karena keluarga mau melaksanakan aliran Busolo. Makanya pada saat itu gereja Kibait melaksanakan sudah pelepasan jenazah. Tapi diserahkan ke keluarga setelah itu keluarga melanjutkan. Nah, misalnya pada saat itu kan keluarga menerima itu karena sudah diberikan pemahaman. Tapi misalnya di tempat yang lain ada yang tidak mau. Tidak ada yang kami langgar di peraturan gereja. Oh, maksudnya dilakukan pemakamannya secara Kristen dulu. Selesai, setelah itu keluarga mau bikin adat terserah gitu. Bukan pemakaman, penyerahan jenazah ke keluarga. Tapi Kibait lepas. Karena itu tadi. Tapi itu dilakukan secara Kristen penyerahannya itu, atau ibadah dulu, ibadah yang dipimpin oleh gereja Kibait. Ya, setelah itu dinyatakan bahwa sudah sampai di sini pelayanan gereja Kibait karena keluarga mau melaksanakan itu. Jadi pada saat itu pindah denominasi yang denominasi yang lain. Tapi yang menarik juga dibahas di sini adalah itu dasar pergeseran paradigma Kibait itu yang awalnya sangat tertutup, sekarang mulai mencair kan. Yang awalnya sudah melihat bahwa budaya seperti ini dalam konotasi tertentu, sekarang sudah bahkan melakukan hampir mirip dengan gereja Toraja hari ini ya. Iya, karena kan melihat bahwa sesuatu yang dipotong itu kan kita sudah menyadari bahwa memang bukan bekal ke sana. Tapi untuk konsumsi makanya itu diterima sampai saat ini. Tapi walaupun memang ada beberapa daerah juga yang masih sangat ketat dengan itu ya. Kalau untuk potong babi saya kira sudah semua. Saya tidak tahu kalau apakah masih ada yang melarang potong kerbau. Cuma yang pernah saya dengar itu yang mau dihentikan pelayanan karena di atas 5. Di atas 5 kerbau itu. Tapi menarik kalau kita lihat pembagian wilayah ini, Tanah Toraja dan Toraja Utara ya. Kalau kita lihat di Toraja Utara sedikit Kibait. Sedangkan di Tanah Toraja ini begitu banyak. Dan kalau maksud saya ini semacam hipotesa awal aja, artinya karena kita belum teliti ya. Kalau di Tanah Toraja Utara itu kan bagian utara ke sana, kalau kita bicara tentang pantulan itu begitu luar biasa mau mengekspresikan ratusan dan segala macam. Beda kalau di Tanah Toraja. Nah, apakah mungkin karena Kibait kurang berkembang di sana karena masyarakat ingin mengekspresikan pantulan itu
Atau bagaimana? Karena bertentangan dengan ajaran ini atau kira-kira menurut Bapak bagaimana ya? Ya, kalau ya mungkin itu ya. Kalau kita melihat ya mungkin kalau di Toraja Utara itu memang yang saya tahu itu gereja Kibait ada di Bolu, kemudian Rantepao, saya lupa di mana lagi. Ya, jadi tidak banyak. Tidak Ya, banyak. mungkin itu karena warga Toraja Utara atau ya itu mungkin melihat bahwa ini Kibait ini Penghalang ya tidak seperti dengan kebiasaan pada umumnya, ya kemungkinan menurut saya. Iya. Tapi Iya. malah di sana justru itu kelompok-kelompok atau aliran-aliran karismatik yang, tapi itu pun juga sedikit ya. Di beberapa kampung itu memang cuma beberapa ini ya, beberapa. Kalau jalan, Tapi- kalau saya malah melihat jalan masuknya. Jalan masuknya dulu dari Makassar kemari lebih dekat memang di sini. Ini pasti dia mungkin di sini batasnya, makanya dia tidak terus ke sana. Ya. Katakanlah kalau dalam sisi tertentu, kalau dilihat juga misalnya interaksi si Dendreng Islam di sini, kan lebih berkembang Islam di Toraja. Toraja dibanding ini. Dalam konteks geografis ya, mungkin tata letaknya dari sisi itu. Atau karena pusat kota Ya, juga di karena sini, ya. misalnya kalau ada yang minta maaf, saya kalau saya mau menggunakan istilah itu yang lebih konservatif itu justru ada GKSB gereja Segala bangsa. segala bangsa itu kan juga tidak begitu terbuka soal kayak begitu. GPDI dan lain sebagainya kan juga tidak begitu terbuka. Tabernakel dan lain Iya, sebagainya. tapi lebih banyak kayaknya di Toraja Utara itu. Iya, Itu kalau kita mau lihat dari Iya. sisi kalau Bapak bilang tadi soal pandangan kenapa mereka Hmm. lebih ini, tapi kayaknya pengaruh itu tidak. Iya. Baru Penjangkauan kalau aja saya ya. pengamatan saya selama ini, artinya selama saya katakanlah dari 2011 saya itu mulai artinya menetap di Toraja sampai sekarang. Yang saya melihat memang jarang sekali juga faktor ajaran itu menentukan orang pindah. Ada orang memilih denominasi, tapi cenderung karena konflik Ya. konflik dan siasat karena ketidaknyamanan. dan siasat. Faktor Saya lebih ke situ. Saya melihat malah cenderung ada kecenderungan adalah orang mensiasati budaya yang memang cenderung tidak masuk akal lagi. Dia mensiasati, dia bilang untuk menghindari dia kalau mati ini ya saya menurut standar adat saya harus begini nih. Udah nanti argumentasinya adalah saya aliran ini nih. Saya aliran ini, dia pindah selain karena konflik tadi. Jadi dia pindah itu untuk mensiasati adat yang melekat pada dirinya. Karena sebenarnya ini yang kurang disadari. Karena saking kita tidak mau, kita sebenarnya bagaimana nih? Sadar bahwa kita sekarang tidak homogen, kita heterogen. Tapi kondisi mendesak kita ke homogen. Pemaknaan atas budaya itu cenderung didominasi oleh pemaknaan tertentu yang tunggal. Pemaknaan yang sifatnya sebenarnya interpretasinya ke lebih cenderung ke komunitas aluk. Kalau kita lihat akarnya, makanya kalau saya pindah yang mendasari adat kan aluknya. Makanya bilang perendangan adat itu, perendangannya adalah aluk. Kan nilai dulu, kepercayaan atas nilai dulu baru terbentuk norma. Norma menentukan kebiasaan dan seterusnya. Nah, menurut saya itu yang kayaknya menurut saya hari-hari ini, makanya saya bertanya-tanya. Back to heritage, reinterpretasi, revitalisasi, reedukasi, itu untuk kepentingan siapa? Kadang kan orang lupa. Misalnya ini penelitian seorang pakar di bidang antropologi budaya, antropologi linguistik, dia Toraja, jadi saya cukup yakin dia ada subjektifnya juga, pasti juga ya objektif. Tapi menurut saya dia objektif. Makanya sekarang kan orang bertarung-tarung itu. Sekarang dibilang tidak semua orang Toraja punya tongkonan. Kenapa itu berkembang? Tidak sembarang orang pakai itu, menggunakan itu. Pernyataan-pernyataan itu untuk mengokohkan siapa? Para penguasa. Nah, ya kebudayaan yang dimaksud kebudayaan potong kerbau dan seterusnya itu siapa punya? Makanya Profesor Stanislaus Sandarupa mengatakan bahwa tongkonan itu bukan simbol suku Toraja, tapi itu simbol komunitas tertentu dalam suku Toraja. Komunitas bangsawan di bawah. Nah, artinya kita tidak sedang anti terhadap itu, tapi persoalannya
peradaban hari ini menuntut ke egaliter. Makanya saya bertanya, kita kemudian ini ungkapan-ungkapan bapak-bapak polisi kalau dia sosialisasi ke masyarakat Toraja itu dia selalu ada itu ungkapan itu. Ini orang Toraja lebih patuh terhadap rambu solo rambu tuka tapi tidak patuh pada rambu lalu lintas. Untuk mengatakan dia patuh pada hukum adatnya tapi dia tidak patuh pada hukum konstitusinya, hukum positifnya. Makanya saya bertanya, di hadapan hukum Indonesia, konstitusi kita, semua manusia sama. Di hadapan hukum adat, sama nggak? Beda. Tunggu dulu, makanya suruh mereka jawab. Kalau mereka jawabnya beda, berarti mereka melawan konstitusi. Dalam human right, Konteks agama juga setara. sama. Di hadapan Tuhan sama itu sebagai manusia. Oh, kalau untuk pembagian tugas dan lain sebagainya, ya kita beda-beda lah. Pembagian tugas ya, tapi sebagai manusia yang bermartabat, punya hak berekspresi, punya hak untuk dipilih dan memilih, itu clear bola-bola. Artinya ya kalau begitu bahwa itu kan sebenarnya sifatnya privat walaupun itu dalam tribal. Nggak boleh dia didorong ke ruang publik. Masalah itu karena itu bukan kebenaran universal, tidak semua orang bisa menerima itu karena itu adalah Apanya itu Pak yang bisa diterima? yang aluk tadi itu ya. Iya. Itu dia. Iya. Tapi persoalannya kalau dalam konteks kita itu Raja mungkin karena akar kebudayaan itu ya. Jadi kalau dibilang tidak ada yang privat dan tidak ada yang publik, artinya kalau kita bicara tentang aluk di dalam konteks Toraja ya, jadi tidak ada istilah ya semua itu pasti terkait dengan aluk. Kebanyakan masyarakat tradisional itu tidak ada privat, yang ada adalah kolektif. Kalau saya tidak ada publik itu urusan lain. Kita kolektivitas itu hukumnya lebih tinggi daripada hukum individu. Persoalannya Karena itu semua sesuatu. Tapi kan sekarang dengan kita interaksi begitu, itu sesuatu yang nggak bisa lagi kita lakukan. pada Ya, konteks kalau ini ya. kalau homogen, ya boleh lah. Boleh lah, Tapi ya. kan kita ini sudah interaksi satu itu dengan yang lain. persoalannya, Iya, persoalannya. nggak bisa begitu gitu loh. Di situ sebenarnya kadang-kala kita pikir hal-hal tentang toleransi itu hanya soal yang besar-besarnya itu. Padahal di ruang ini banyak intoleransi. Banyak intoleransi di situ. Makanya biasa ini kan dasarnya ada aluk. Aluk kita beda-beda mikir percayaan kita ini. Nah, kenapa ada aluk tertentu yang kemudian mengintervensi kita? Tapi yang kita rubah dari paradigma sebelumnya adalah kita antipati terhadap kepercayaan orang lain. Itu kita rubah, tidak boleh. Tidak boleh lagi sekarang. Itu juga melawan konstitusi kalau kita menyingkirkan artinya antipati dan selalu menjadikan mereka sasaran konversi. Sasaran konversi. Itu tidak hentikan. Kayak dulu Pelandoan. Ya, itu kita hentikan dalam hal itu. Tapi soal bagaimana kita menginterpretasi budaya berdasarkan aluk kita tadi, kepercayaan kita hari ini, itu harus diberikan kemerdekaan ruang. Memang ya. Soalnya ada yang lebih dominan pemaknaannya dalam konteks rambu solo ataupun rambu tuka di situ. Ada yang dominan, kepercayaan tertentu itu dominan di situ. Padahal itu sudah tidak lagi berlaku pada kita. Tapi ada di dalam komunitas kita karena kekristenan itu bahagian dari masyarakat. Ada komunitas tertentu di dalam kekristenan ini merasa kalau ini dibangkitkan saya untung. Jadi ini persoalan untuk siapakah re atau go apa deh back to itu. Back to heritage itu. Masa back to heritage enggak kan aneh-aneh kan, lebih bangga mereka pakai Innovanya mereka datang di back to heritage atau pakai Rubiconnya mereka datang di heritage. Tapi nggak mungkin dong bawa heritage ke masa lampau itu bawa Rubicon ke masa lampau. Romantis. Iya, karena dikaget-kaget orang, ya apa itu. Nah itu yang dibilang kita ini sebenarnya ada di dalam situasi betul-betul ini yang saya bilang situasi ambigu hari ini. Mungkin itu yang dimaksud kontradiksi. Revitalisasi dan transformasi mungkin ini. Yang mana tuh? lucunya bilangnya begini. Lucunya bilang revitalisasi, baru dia bilang proteksi, tapi mau transformasi. Bagaimana yung proteksi? Gimana mau transformasi? Ditambah lagi inovasi. Gila. Baru mau inovasi, tapi back to. Aduh, piye. Jadi itu gambaran dari kebingungan masyarakat terhadap apa sih
Ya, karena itu ciri ya, sih, itu ciri sesuatu yang sebenarnya tidak bermanfaat tapi ingin dipaksakan. Tapi Akhirnya di dalam itu belajar ada dari kontradiksi. sikap ini selama Politisi, namanya Iya. politisi loh. itu yang bikin penting sekali kita mempelajari sejarah-sejarah gereja-gereja yang ada di Toraja ini. Pada titik tertentu kita menemukan, kalau kita pakai logika komparasi persamaan dan perbedaan, persamaannya jelas juga. Oh sebenarnya kita sama anti terhadap ini, mau berpegang teguh pada Injil, tapi soal interpretasi kan bisa beda kan? Ya. Soal oke, kita beda, tapi pada prinsip-prinsip value kita tuh menolak, tidak juga bagus itu pesta pora. Ya. Karena itu saya pikir kalau dalam konteks etika protestantisme, Kibait apa semua gereja semua dan itu kan basisnya protestantis. Iya. Kalau Kibait gelaran kami minum tuak. Tidak, Ji. Tidak. Tapi waktu kuliah dulu di S1 dilarang. Masih pietis lah Amerika kan. Iya. Tapi kembali ke Jeffrey tadi itu. Jeffrey itu kan menarik ya sebenarnya. Dia meninggal kena disentri kalau tidak salah. Di Sengkang atau pokoknya di zaman Jepang itu ketika dia ditahan. Ya, dia itu kena diare dan dia meninggal. Nah sebenarnya pada saat Jepang masuk ke Indonesia, dia itu disuruh pergi ke Filipina, kan pusatnya untuk Asia Tenggara tidak salah di Filipina ketika itu ya. Lalu kemudian disuruh pulang, tetapi dia tidak mau, dia tinggal di sini dan akhirnya kemudian ditahan Jepang dan dia meninggal ketika ditahan oleh Jepang kena diare ya, atau disentri ketika itu. Ya, jadi jadi dia semangatnya untuk Indonesia memang luar biasa juga si Jeffrey ini. Jadi betul-betul orang dulu itu kita bilang value Injil itu dibatinkan. Iya. Artinya itu dibatinkan. Katakanlah kalau kita mau bilang membatinkan value Toraja juga, sebenarnya tidak ada baku-baku hantam-hantamnya. Iya, Tapi kita butuh semacam perspektif yang lebih segar. Melihat itu tidak dalam kerangka feodal lagi tuh. Iya. Kalau mau feodal terus ya selesai lagi kita ini. Tapi persoalannya juga dominasi gereja. Iya. persoalannya kalau pakai interpretasi fidel kan memang di balik itu kan ada kepentingan. Ya, Dan itu kekuasaan. kan politis. Nah itu. Dan ya Hari ini kan itu yang kurang di masyarakat Kelas kita. itu jelaskan Bayangkan, Pak. Mau gereja manapun, kalau kita bicara agama Kristen, kita bisa sebut saja Kristen. ya Nah, kita sebut saja Kristen. Ah, kemudian dalam kaitan dalam konteks ini juga agama-agama yang lain kita lihat ada persamaan-persamaan kita tentang misalnya korupsi itu salah, ya dosa itu korupsi itu, mapa kena-kena, dosa itu mapa kena-kena, apalagi itu. Membatasi orang berkomentar. anda admin Ya. Tak ada. Dan itu menarik. Tapi karena saking nilai-nilai tadi itu tidak kita batinkan, kita tidak batinkan di dalam hati kita, sehingga kayak kita jalan di tempat sebagai sebuah masyarakat dalam melihat dalam jiwa. Iya. Jadi akhirnya kan kalau kita melihat bahwa itu hanya sebagai kedok untuk menipu saja gitu kan. Ya. Gitu kan. Tidak usah bapak segan-segan. Yesus pun menuduh orang, hati-hati serigala berbulu domba. Yesus kan tidak segan-segan menuding orang, itu jangan kayak kuburan itu, cantik di luar, busuk di dalam kan. Jangan juga terus-menerus membersihkan bagian luar cawan, tapi tidak membersihkan bagian dalam cawan. Dalam kaitannya dengan Itu teguran kering-kering itu. Bagaimana itu tentang feudalisme ini, orang kaya yang bodoh ini? Apa itu? Coba kau menjelaskan lagi tuh. Makan dulu. Oke. Nanti Jelaskan dulu. Nanti kita sambung di part 2. oke. Terima kasih Pak Calvin part dua. untuk kontribusinya. Just for all, the time for love. Jangan ada dusta di antara kita. Salam. Halo.